Belum usai kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, publik kembali dikejutkan dengan perilaku bejat seorang dokter. Kali ini, seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil saat melakukan USG. Aksi bejat dokter kandungan tersebut terungkap dari sebuah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Pihak kepolisian dari Polres Garut kini mulai melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga terjadi aksi pelecehan. Selain meminta keterangan pihak klinik, petugas juga mengidentifikasi beberapa ruangan. Polres Garut dan Polda Jabar telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Publik pun geram dan berharap dokter yang sepatutnya memberikan pelayanan untuk kesehatan justru memberikan rasa takut dan rasa terancam bagi pasien dan keluarga pasien. Lantas, pantaskah pelaku pelecehan seksual berat dihukum kebiri? Dan bagaimana pemerintah mengawal kasus pelecehan seksual yang belakangan kian marak terjadi? Tim TV One mengabarkan. Memang mengetahui bahwa adanya viral video atau rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Alas korban ada berapa ya? Kalau untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau melaporkan dua korban. Ya, satu kata yang pantas mungkin disampaikan atau diucapkan terhadap aksi bejat cabul pelaku oknum dokter kandungan ini adalah ya itu tadi yang saya bilang. Bejat? Ya. Saya bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, gini, kalau Anda tidak bisa berkata-kata, posisi saya adalah seorang laki yang tentu juga membutuhkan dokter kandungan untuk istri saya, kan begitu. Nah, bila mana itu terjadi pada istri saya, saya tidak bisa terima tentunya dengan akal sehat saya. Anda profesi terhormat, gitu loh maksudnya. Nah, ini yang kemudian mengusik ya, perasaan kita semua, begitu ya. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada 3 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Dr. Kestri Meher, beliau ini adalah Humas dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Lalu ada juga Bu Atalia Praratia, anggota DPR RI Komisi 8, fraksi Partai Golkar. Dan juga bergabung melalui Zoom, ada Dr. Mirza Mangku Anom, beliau juga influencer kesehatan. Yang bergabung juga dengan kita pagi ini Dr. Mirza, karena Dr. Mirza ini juga mendapat informasi ya, melalui media sosial akun pribadinya, terkait dengan pengakuan sejumlah korban dari oknum dokter cabul di Garut ini. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Pak. Baik, saya ke Dr. Mirza terlebih dahulu. Dr. Mirza, benarkah dari informasi yang kami terima, ada informasi masuk ya di akun media sosial Anda yang mengaku korban dari kejahatan oknum dokter kandungan ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya ini saya berduka atas cobaan bertubi-tubi yang menimpa dunia kedokteran. Tentu kejadian-kejadian ini bukan mencitrakan atau merepresentasikan seorang dokter sesungguhnya yang memang ada di seluruh Indonesia. Karena mayoritas atau saya bisa katakan hampir semuanya dokter-dokter itu tidak berkelakuan seperti para terduga pelaku ini. Ya, lalu terkait pertanyaannya adalah apakah banyak korban yang melapor atau mengadu lah lebih tepatnya kepada saya? Iya. Jadi di sosial media saya itu banyak sekali terduga korban yang mengadu dan lapor. Tentu tidak bisa semuanya saya benarkan karena kan kalau tanpa bukti ya setidaknya ada bukti chat dan lain sebagainya, saya tidak bisa menganggap bahwa
laporan itu atau curhatan itu betul gitu ya. Walaupun mungkin Oke dokter, mohon maaf. mayoritas tidak bisa memberikan bukti chat. Tapi ada beberapa yang menyertakan bukti nggak, dokter? Banyak sekali. Banyak sekali yang menyertakan bukti chatnya. Jadi terduga pelaku ini dia chat kepada korban atau calon korbannya itu dengan salah satunya modusnya banyak, tapi salah satunya adalah mengiming-imingi dilakukan pemeriksaan USG 4D ya, itu kepada calon korbannya. Lalu terus nanti setelah dilakukan pemeriksaan 4D USG itu lalu diminta untuk mengambil hasilnya di kafe atau diajak jalan begitu. Nah, ada korban yang menyertakan chat bahwa dia marah, dia merasa itu pelecehan dan dia akan melaporkan itu kepada suaminya gitu ya, dia marah gitu. Dan uniknya korban ini terduga pelaku ini malah playing victim. Jadi dia malah merasa kayak terzolimi. Ini aneh ini menurut saya. Bahkan yang paling ekstrim itu ada yang sampai dia dicoba untuk dirayu ya. Ini istri orang, status istri orang, ada suaminya gitu. Lalu marah calon korbannya, kemudian ada bukti chatnya, ya sudah kalau gitu operasinya tidak jadi aja gitu. Coba bayangkan seorang dokter yang punya kuasa seperti itu melakukan hal seperti itu. Iya, dok. Biadab menurut saya. Dokter Mirza, baik, kalau saya baca-baca saya kan terus mantengin ya story-nya Dokter Mirza ini ya. Memang banyak korban-korban ini yang takut untuk berbicara begitu ya. Karena memang kondisinya mereka hanya berdua begitu ya. Dan juga ini sudah terjadi berkali-kali ternyata. Tidak hanya pasien tapi perawat pun juga ada yang curhat ke Dokter Mirza. Saya mau ke Dokter Kestri terlebih dahulu. Dokter, kalau ID sendiri dengan ini viral nih berturut-turut nih, kita bisa bilang ini krisis moral ya dalam dunia kedokteran, mencoreng nama baik serta profesi mulia dari dokter. Bagaimana kemudian ID menyikapi ini? Ya, sebelumnya kami sangat menyayangkan ya dan mengecam dengan adanya kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter ini. Dan ini sangat bertentangan dengan etika dokter dan sumpah dokter yang telah dilakukan. Kami sangat menentang tindakan oknum dokter yang tidak amoral. Seperti narasi yang kita dengar dan juga ramai diperbincangkan, modus dokter tersebut adalah menawarkan berupa USG gratis via kontak pribadi. Mungkin ke depannya dibutuhkan pengawasan yang ketat terkait dengan SOP. Tindakan dokter sebagaimana SOP ini sebenarnya sudah ada di setiap tindakan. Nah, seperti saat dokter melakukan tindakan harus ditemani oleh seorang dokter atau perawat. Dan untuk kedepannya kita berharap bahwa pasien juga kritis ketika hanya berdua di dalam satu ruangan tindakan. Adapun yang telah dilakukan oleh ID saat ini ya, di mana kita telah dilakukan dari pihak terkait bahwa STR dokter tersebut telah ditangguhkan dan proses hukum sedang berjalan. Saksi etik juga dari perhimpunan sudah diproses. Nah, selain itu juga POGI dan ID selalu berkomunikasi secara aktif untuk mengambil langkah-langkah tegas. Langkah tegas berupa seperti apa? Yang pasti pengeluaran dari keanggotaan POGI dan mencabut izin praktik. Mengingat apa yang dilakukan ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Dan selain itu juga yang dilakukan pihak POGI maupun ID wilayah cabang bersama Dinas Kesehatan setempat telah lebih dulu menelusuri laporan terkait. Meski begitu, pendalaman dan pembinaan akan terus dilakukan terhadap yang bersangkutan. Baik. Ya, Dokter Kestri, kalau Anda sampaikan tadi kan masih ditangguhkan ya untuk pencabutan atau untuk status STR-nya. Ini apakah pertimbangannya karena menunggu hasil penyelidikan polisi atau bagaimana? Karena kalau kita lihat kan sudah jelas ya, bukti CCTV-nya sangat jelas sekali begitu. Kenapa tidak langsung dicabut saja STR-nya? Tegas. Ya, kita ketahui bahwasannya tadi malam juga sudah dilakukan penangkapan ya. Mungkin setelah ada penyelidikan akan dicabut untuk seumur hidup STR-nya ataupun izin prakteknya. Karena itu semua akan berproses dan mengalami proses di mana POGI tersebut telah memastikan bahwasannya apabila ini sudah jelas penyelidikannya, ini akan dikeluarkan dari keanggotaan POGI tersebut. Oke, saya masih akan dalami ke Anda, Dr. Kestri. Saya juga ingin melibatkan Bu Atalia dari DPR, Komisi 8. Ibu, kemarin Anda dan beberapa lintas komisi ya, itu kan bertemu dan membahas
terkait kasus oknum dokter anestesi di RSAS. Nah, ini kembali lagi nih, tercoreng lagi keprofesian dunia medis kita dengan ulah dari dokter kandungan cabul ini nih. Kita sudah harus mengatakan daruratkah saat ini keprofesian ini begitu atau seperti apa Bu Atalia? Saya kira ini sudah darurat ya. Karena di tengah kami kemarin berupaya untuk mengembalikan kepercayaan publik ya terkait dengan layanan kesehatan, termasuk juga tidak saja layanan kesehatan, karena saat ini juga pada waktu yang bersamaan ini kasus-kasus lain juga bermunculan ya, termasuk yang di UGM, ini bagaimana guru besar melakukan kepada mahasiswinya begitu ya, kemudian juga guru kepada anaknya di Depok gitu ya, di wilayah lain ada kiai kepada santrinya gitu, Kapolres kepada mereka-mereka yang masih berusia sangat muda. Jadi ini sudah, saya kira sudah sangat darurat begitu. Nah, sehingga kami merasa bahwa ini memukul semua pihak, tidak saja memukul pihak korban gitu ya, tetapi juga institusi yang saat ini berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat begitu. Saya juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik lintas komisi gitu ya, kemarin dengan komisi 9 karena langsung berkaitan, kemudian juga komisi 8 karena juga berkaitan begitu, dan juga dengan pihak RSAS, dengan pihak institusi pendidikannya, waktu itu adalah Unpad begitu. Kami sudah mencoba mengurai apa yang harus kita lakukan ke depan gitu. Namun tadi ketika kasus ini terjadi, maka harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Kami sebagai anggota dewan tentu merasa bahwa kami memiliki tanggung jawab moral maupun juga tanggung jawab konstitusional. Bagaimana kita ingin bahwa regulasi yang ada ini betul-betul bisa memberikan dampak. Karena sesungguhnya kita ini sudah punya undang-undang TPKS yang nampaknya ini masih jarang sekali dipergunakan begitu ya. Di undang-undang TPKS ini sudah sangat jelas sekali begitu luasnya cakupan daripada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu. Nah, kami juga tentu mendorong agar supaya dilakukannya evaluasi bagi berbagai elemen, termasuk juga bagaimana mendorong agar supaya mekanisme pengawasan dari berbagai institusi ini dikuatkan gitu. Karena ini tadi ya sudah sangat, bagi saya sebagai seorang perempuan ini sudah sangat mengerikan. Saya banyak masuk informasi kepada saya, laporan kepada saya, curhatan kepada saya, mereka sekarang menghindari dokter laki-laki. Nah, ini dokter saya kira ini sudah sampai mereka menjadi khawatir begitu pada gender tertentu ya. Nah, padahal ini adalah oknum, tapi mencorengnya banyak sekali begitu ya. Nah, oleh karenanya memang penting bagi kita semua untuk melakukan perubahan, perbaikan sistem. Bagaimana yang dilakukan? Tentu kita harus menyeluruh ya. Dari mulai bagaimana institusi pendidikan, baik itu kesehatan, pendidikan secara umum, termasuk juga hal yang berkaitan dengan layanan kesehatan begitu ya. Saya kira ini perlu untuk merubah bagaimana sistem itu bisa dilakukan. Misalkan adalah untuk PPDS ini kemarin sudah dibahas juga ya. Jadi untuk PPDS itu kita mendorong agar supaya mereka dilakukan psikotes sebelum mereka menjadi seorang mahasiswa begitu. Seperti itu. Nah, yang dilakukan saat ini menurut Pak Dekan pada waktu itu, bahwa yang saat ini dilakukan psikotes itu hanya bagi mahasiswa tingkat 1 ya. Jadi maksudnya S1 saja. Dan itu hanya menunjukkan bahwa mereka bisa sanggup untuk lulus atau tidak gitu. Bukan terkait dengan kesehatan jiwanya. Saya sudah bicara juga dengan PDS KJI, mereka mengharapkan, merekomendasikan agar dilakukannya tes psikotes ini secara berkala begitu. Paling tidak 1 tahun sekali. Karena ini khususnya adalah MMPI, mereka juga begitu ya. Jadi diharapkan agar supaya khususnya yang terkait dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan sebagainya, itu mereka dilakukan tes seperti ini sehingga memberikan pelindungan maksimal bagi pasien, bagi peserta didik dan lain sebagainya. Seperti itu. Maaf, Bu. Jadi kita sangat bekerja keras bagaimana caranya. Nanti kita akan ada pertemuan dengan lintas komisi agar supaya betul-betul kita bisa mengawal kasus ini sehingga tidak terjadi lagi ke depannya. Baik, Bu Atalia, kita apresiasi kepada wakil rakyat yang sudah bekerja cepat begitu ya. Lintas komisi dilakukan antara komisi 8, 9, dan 10 terkait dengan unsur keprofesian medis ini begitu. Tapi Bu, ada narasi dari pemberitaan kami ketika kami meliput di kantor polisi Polres Garut Bu ya. Polisi belum menghadirkan oknum dokter ke hadapan awak media Bu. Karena sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, ini mungkin di komisi 9 begitu ya, tapi mungkin Ibu bisa menampung masukan ini.
apabila seorang tenaga kesehatan saat menjalankan profesi melakukan tindak pidana, maka perlu mendapat rekomendasi Majelis Disiplin Profesi. Narasi ini kemudian merobek, Bu, rasa keadilan gitu. Seakan-akan tadi Dokter Mirza kita apresiasi ya, beberapa korban yang sudah menghubungi beliau di akun media sosial, artinya ini tidak 1-2 orang, Bu. Potensinya banyak begitu. Nah, ini yang kemudian merobek keadilan. Kok ada seorang monster seperti ini, seakan-akan kayak masih dilindungi. Tadi Bu Atlia juga menyebut UGM ya, Bu ya, guru besar oknum, yang juga belum dicopot keprofesiannya. Silakan Bu Atlia menanggapi narasi ini bagaimana, Bu? Ya, jadi saya kira begini. Ada satu korban yang langsung mengakses kepada kami. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kasus ini betul dilakukan di tahun 2024. Namun karena ketidaktahuan korban, sehingga ketika satu kali dilakukan, masih ada pertemuan berikutnya, USG berikutnya masih dilakukan terus sampai 4 kali, baru dia merasa kaget begitu setelah usia kehamilan 37 minggu. Nah, saya kira ini ada apa gitu. Mungkin juga yang paling penting adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang tadi Mas Arief sampaikan, bagaimana ini kalau seandainya terjadi kasus seperti ini, kemudian juga masih menunggu waktu yang cukup lama gitu ya untuk kemudian kita Majelis Disiplin Profesi tadi itu, Bu, bagi pelaku. Saya kira ini harus kita kita rubah gitu. Maka memang sebetulnya begini, kalau teman-teman di bidang hukum akan sangat memahami. Sebetulnya kan kita ini mau pakai apa nih? Kita mau pakai undang-undang yang mana nih? Kalau di dalam undang-undang TPK sudah jelas di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ya. Jadi bahwa tidak boleh ada istilahnya perdamaian dilakukan bagi pelaku dengan korban gitu. Jadi mungkin ini adalah kuasa hukumnya nanti harus cerdas bagaimana caranya supaya kita bisa mengaping kasus ini supaya betul-betul bisa tepat dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada satu hal yang mungkin ini saya harus sampaikan di sini, bahwa seorang predator itu memang betul ini harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan saya kira ini kita harus semua bersepakat gitu ya terkait dengan hal itu. Tetapi ada satu hal juga terkait dengan humanisme. Ini saya mendapat informasi, mohon juga nanti dikonfirmasi oleh teman-teman ya. Jadi dokter-dokter ini ya, 2 dokter ini disinyalir mereka punya kelainan seksual. Nah, maka dari sisi teman-teman psikolog, mohon maaf, mereka mengatakan bahwa yang menjadi penting itu adalah menyelamatkan kedua-duanya tentu saja. Begitu ya. Saya tanya tadi kepada dokter ahli jiwa, saya katakan kalau terkait dengan kelainan seksual seperti ini apakah bisa disembuhkan? Dia katakan tidak. Dia katakan hanya bisa mengendalikan. Nah, maka ini menjadi sangat penting. Maka tadi kembali kita ke rootnya, ke dasarnya, bahwa setiap mereka-mereka yang akan berkaitan dengan layanan publik, baik itu di pendidikan, di kesehatan, di kepolisian dan lain sebagainya, mereka harus melewati proses itu dulu. Karena kita nggak bisa ketika satu masa dia tercetus, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, bagaimanapun juga ini adalah anak manusia ya. Sampai yang di RSIS itu kita tahu bahwa dia juga akan melakukan proses bunuh diri begitu ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang menurut saya yang penting dari mulai rootnya dulu, akarnya dulu. Harus seperti apa, maka saya bersepakat dengan teman-teman kemarin dari Komisi 10 dan juga Komisi 9 bahwa dari mulai sistem pendaftaran begitu ya di institusi pendidikan ya, itu wajib gitu untuk kemudian mereka menerapkan psikotes ini secara berkala seperti itu. Baik, kita minta komentar dari PBID juga, Bu Kestri, usai jeda periora berikut ya. Ya. Kami akan kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita juga akan pantau ya informasi terbaru dari Garut, dari kasus dokter atau pelecehan dari dokter Objin di Garut. Ada rekan Taufik Hidayah. Ya. Taufik Hidayah, informasi terbaru dari pihak kepolisian mungkin seperti apa? Baik, bisa saya sampaikan bahwa oknum dokter kandungan yang diduga terlibat pelecehan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat, saat ini informasinya masih menjalani pemeriksaan lanjutan setelah diamankan di Mapores Garut pada malam tadi. Untuk oknum dokter tersebut juga
tiba di Mapolres Garut sekitar pukul 21.30 malam tadi dan langsung diperiksa di ruangan khusus yang memang saat ini dilakukan pemeriksaan intensif, terutama penyidik Polres Garut masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait apakah ada acuan lain untuk memeriksa lanjutan atas dugaan pelecehan ini. Dan informasinya pagi ini dari perwakilan Kementerian Kesehatan juga akan meninjau langsung bagaimana proses penyidikan di Polres Garut. Namun statusnya untuk oknum dokter ini masih sebagai saksi, sehingga polisi masih memiliki waktu 1 kali 24 jam apakah statusnya akan naik atau tidak. Kami awak media pun masih menunggu. Dan info terbaru juga ada 2 orang korban yang sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Garut. Namun pemeriksaan korban dilakukan tertutup karena menyangkut dengan tindakan asusila, sehingga perlu ada privasi identitas termasuk privasi alamat para korban. Demikian. Ya, Taufik, pagi ini Anda berada di lokasi klinik tempat tersangka berdinas ya, berarti ya. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi pagi ini di klinik tersebut? Baik, belum ditetapkan sebagai tersangka, di garis bawahi belum ditetapkan sebagai tersangka, statusnya masih sebagai saksi. Dan saya bisa perlihatkan kepada Anda ini di belakang saya bahwa ini dulu tempat oknum dokter tersebut berdinas atau berpraktek di salah satu klinik yang dijadikan TKP dugaan pelecehan tersebut. Dan Dinas Kesehatan juga mengkonfirmasi oknum dokter tersebut bukan hanya berpraktek di klinik ini saja, tetapi di beberapa rumah sakit swasta yang ada di Garut, termasuk di puskesmas termasuk di salah satu rumah sakit di Malangbong. Dan saat ini informasi terbaru, Dinas Kesehatan tidak meregistrasi izin praktek pasca ada aduan dari para korban sejak 2024 lalu. Demikian. Baik, Taufik. Baik, ini kalau kita lihat memang berbeda ya suasananya, Rivi, sepi gitu ya, tidak ada kendaraan yang parkir dan orang-orang ini langsung mereview klinik tersebut bintang 1 ya. Ini jadi pembelajaran juga untuk rumah sakit ataupun klinik kalau mau nge-hire dokter ya benar-benar dipilih lah, jangan sampai ujung-ujungnya bisnisnya turun gitu ya. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Mungkin saya mau ke Dr. Mirza terlebih dahulu. Dr. Mirza, yang terbaru pada pagi hari ini saya melihat Anda mengatakan ada temuan baru nih dari Malang. Nah, boleh mungkin di-spill, Dok, aduan dari wilayah lainnya selain Bandung dan juga Garut? Ya, jadi ini dari tadi malam atau mungkin kemarin sore kan masuk ke Instagram saya, tapi saya belum sempat baca. Lalu terus banyak yang mention atau tag ke akun saya gitu ya. Lalu saya baca ini ada korban ya, yang bersangkutan mengaku sebagai korban, membuat postingan ya, membuat Instagram story dan di-mention ke saya, dan juga beliaunya sudah membuat postingan di feed Instagramnya terkait kejadian yang menimpa dirinya, termasuk bukti-bukti dan juga rekaman percakapan begitu. Jadi saya untuk memastikan keasliannya tentu saya serahkan kepada korban, sang pencerita ya, atau pelapor, untuk memastikan bahwa itu adalah kejadian yang asli. Jadi ini kasus yang baru, tapi memang belum bisa saya pastikan apakah itu betul atau tidak. Tapi itu diposting langsung oleh korban yang mengaku sebagai korban. Dokter Mirza, mungkin menghitung tidak sih, mungkin ada berapa ratus mungkin DM aduan yang sudah masuk? Ini kalau dibikin posko kayaknya membludak nih aduan-aduan masyarakat nih. Iya, jadi kalau jumlahnya saya nggak menghitung, terutama saat tentang kasus yang di Garut ini
luar biasa, sangat luar biasa. Jadi hampir setiap menit itu ada cerita, ada kisah yang masuk ke saya, terus ada korban atau yang mengaku sebagai korban gitu. Banyak sekali dan itu terus menerus sehingga saya sempat menceritakan di Instagram Story bahwa saya nggak bisa handle ini semuanya. Artinya saya baca satu persatu sudah nggak mungkin gitu ya. Tapi alhamdulillah ini yang membuat saya sangat bahagia, sangat bahagia. Teman-teman sejawat sesama dokter ini mulai speak up. Mereka mulai merasa berani untuk untuk membantu atau bersuara. Mereka bersedia untuk menjadi tempat cerita dari korban-korbannya gitu. Dan ini adalah suatu hal yang menurut saya pribadi itu luar biasa karena teman-teman sejawat sudah mulai merasa risih dan juga berani untuk mengungkapkan bahwa ada kejadian yang terjadi tidak benar pada yang dilakukan oleh teman sejawatnya. Baik, baik. Terima kasih, Dr. Mirza. Saya bergeser ke pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Kestri, menampung ya. Tadi ada upaya dari DPR, lalu juga sejumlah korban yang bersuara speak up, termasuk juga keprofesian yang ikut speak up juga karena mungkin tidak mau dinodai ya keprofesian mereka. Silakan, Dr. Kestri. Ya, yang pertama saya tanggapi terkait dengan tes kesehatan mental ya atau MMPI ketika seorang dokter umum ingin melanjutkan ke dokter spesialis. Untuk tes kesehatan mental sebenarnya setiap dokter umum yang ingin melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis ataupun ketika mahasiswa yang akan masuk ke pendidikan kedokteran itu dilakukan tes MMPI. Itu hukumnya wajib. Di mana tes MMPI ini adalah bagian dari tes psikotes. Akan tetapi tes MMPI tersebut tidak bisa membaca untuk kelainan seksual. Kenapa? Karena kelainan seksual umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apa yang dibaca oleh tes MMPI? Yang dibaca oleh tes MMPI yaitu yang pertama gangguan antidepresi, kemudian gangguan antisosial dan gangguan depresi. Nah, inilah yang dibaca oleh MMPI. Mungkin kedepannya sebagai saran ya, kita juga bisa melakukan mungkin pendekatan untuk menghindari pelecehan seksual, tes untuk mengetahui kelainan atau penyimpangan seksual ini. Dan selain itu juga ID siap berkolaborasi untuk melakukan pengawasan dan saat ini kita terus melakukan komunikasi secara aktif untuk mendapatkan keakuratan informasi guna untuk bertindak tepat bagi pelaku-pelaku yang memang amoral. Dan sebagai akhir, saya yakin bahwasannya di setiap institusi selalu ada oknum yang kurang baik. Saya yakin juga sebagai dokter jauh lebih banyak dokter yang beretika dan memiliki hati nurani daripada oknum-oknum atau dokter-dokter yang tidak beretika. Ya baik, Dr. Kestri, saya mengutip pernyataan dari Kepala Biro Hukum PBID 2019-2021 Dr. Nazar yang mengatakan kemarin merasa 2 tahun terakhir ini fungsi pengawasan ID ini memang melemah setelah adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ini mumpung ada Bu Atalia dari anggota DPR RI, mungkin Anda bisa menyampaikan faktanya bagaimana? Karena seingat saya dulu kalau rumah sakit mau nge-hire dokter harus berdasarkan rekomendasi ID, tapi setelah 2 tahun terakhir kata Dr. Nazar itu tidak terjadi lagi. Sedikit narasi saya tambahkan Dr. Kestri dari Bu Atalia juga. Kenapa hanya dilakukan pada saat S1 pendidikan kedokteran, tapi tidak dilakukan secara berkala, termasuk juga untuk perpanjangan STR misalnya. STR mungkin rentan waktunya terlalu jauh. Nah, kenapa tidak dibuat setiap tahun saja begitu? Silakan, Dr. Kestri. Ya, yang pertama terkait dengan MMPI lagi ya, tes psikotes atau kejiwaan secara berkala. Nah, jadi tes kejiwaan ini bukan hanya S1 saja. Jadi di dokter umum ketika kita akan masuk, kita juga melakukan MMPI. Yang kedua, ketika kita memasuki program pendidikan spesialis atau PPDS atau yang disebut biasa SP1, spesialis 1, itu juga melakukan psikotes berupa MMPI. Namun kelainan atau penyimpangan seksual ketika tes MMPI itu tidak terbaca karena banyaknya tes kelainan atau penyimpangan seksual itu dipengaruhi faktor lingkungan. Misalnya ketika masuk dalam keadaan normal-normal aja. Nah, di semester 2, semester 3
biasanya terjadi atau terjadinya tidak dipengaruhi dari kecil, tapi didapat ketika mereka dewasa. Jadi tes ini tidak membaca penyimpangan atau kelainan seksual. Kenapa? Faktor terbesar yang mempengaruhi kelainan ini adalah faktor yang paling besar mempengaruhi kelainan ini adalah faktor lingkungan. Nah, bahkan bukan hanya SP1 saja, ketika untuk mengambil sekolah konsultan spesialis atau SP2 itu juga melakukan uji psikotes, yaitu berupa MMPI juga. Jadi mungkin untuk kedepannya tes yang dilakukan selain MMPI mungkin psikologi atau psikiater yang lebih memiliki wewenang ya untuk melakukan tes ini secara mendalam terkait dengan tindakan amoral atau kelainan seksual tersebut. Nah, terkait dengan kalau wewenang pengawasan ID, bukan 2 tahun terakhir, tapi sudah beberapa tahun terakhir. Ini kita berpedoman juga pada undang-undang, mungkin bisa digarisbawahin izin Ibu Atalia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana undang-undang ini terkait dengan kesehatan mengatur pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, dan ini sekarang dibawa oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ID ini sekarang hanya sifatnya melihat, menonton. Mungkin ke depan kami siap berkolaborasi dan membuka diri untuk bekerja sama melakukan pengawasan ataupun melakukan kolaborasi lainnya. Sedikit ya. Terima kasih. Silakan Bu Atalia, mungkin perlu Anda jadikan catatan yang garis bawah. Baik sekali. Namun saya mendapatkan informasi ini A1. Saya mendapatkan dari institusi pendidikannya. Pada waktu itu wakil rektor dan dekan yang menyampaikan begitu ya. Jadi kalau seandainya dari ID menyampaikan bahwa itu sudah dilakukan secara rutin dan lain sebagainya, saya kira berarti yang harus dilakukan adalah proses ini harus merata di seluruh institusi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran. Maksud saya seperti itu ya. Jadi saya bukan bicara tanpa data, Ibu. Jadi saya disampaikan apa yang orang disampaikan kepada saya ya. Nah, jadi ID memiliki peran penting. Jadi kalau memang Ibu menyampaikan ini sudah dilakukan, kalau begitu tolong didorong agar supaya seluruh institusi pendidikan melakukan hal tersebut. Begitu ya, Bu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah saya ingin fokus kita bagaimana ke depan. Maka ke depan tadi mulai dari ID, dari Kemenkes, dan karena kemarin kami bergabung dengan teman-teman dari institusi pendidikan yaitu Unpad, kemudian juga dari RSHS, kemudian juga mewakili Kemenkes dan lain sebagainya. Jadi kami informasinya A1 ya Bu ya. Nah, jadi yang penting dilakukan adalah bagaimana ke depannya. Tadi jadi akarnya dulu. Mari kita perbaiki akarnya, sistem. Dari mulai bagaimana pendaftaran, bagaimana kurikulum yang responsif ya terkait dengan kasus-kasus seperti ini, termasuk monitoring evaluasi. Jangan lupa yang harus dilakukan adalah dari sisi bagaimana kita mendorong pelayanan kesehatan di Vaskes itu juga harus mumpuni, karena tidak ada yang namanya istilah kriminalitas atau apapun istilahnya ketika tidak ada peluang. Ya, maka pengawasan dari fasilitas kesehatan juga menjadi sangat penting, begitu ya. Nah, yang selanjutnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana informasi kepada masyarakat itu bisa disampaikan terkait dengan ketika ada kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai menunggu lama. Ini dari tahun 2024, apakah kita harus menunggu dulu no viral no justice dulu, begitu ya? Nggak seperti itu. Nah, karena ini menjadi penting, maka saya menginformasikan saat ini juga, jadi kepada seluruh masyarakat yang saat ini menonton, di Kemen PPA itu juga ada saluran namanya Sapa 129. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini silakan melaporkan. Jangan merasa bahwa ini kok kayaknya benar nggak ya gitu. Apakah ini kasus kekerasan seksual atau bukan ya? Tidak ada istilah kecil dalam ini ada di Undang-Undang TPKS ya. Jadi itu luas sekali gitu ya. Kemudian juga di hotline UPTD PPA, karena ini kasus yang kita bahas ini di Jawa Barat ya. Kita ini ada nomor hotline juga, boleh dicatat 085222206777. Nah, kemudian yang penting juga untuk dilakukan adalah bahwa kita harus berkolaborasi untuk membahas ini secara bersama-sama, tidak lagi menyalahkan siapa yang bersalah gitu ya. Tidak seperti itu, tapi kita ke depannya bagaimana agar supaya betul-betul si masalah ini tidak terjadi lagi. Dan mohon maaf, saya ingin memberi garis bawah lagi di sini. Ini tidak hanya terjadi pada institusi kesehatan. Kita ini tertampar untuk institusi pendidikan juga sama, begitu ya? Terkait dengan institusi yang kita menganggap ini kepolisian misalkan begitu, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk semuanya. Nah, maka saat ini Bu Menteri tadi menyampaikan bahwa beliau akan roadshow kepada institusi-institusi untuk memberikan dorongan terkait dengan perlindungan ini. Untuk institusi pendidikan, contohnya di UGM, beliau akan hadir ke sana di insya Allah hari Sabtu ini.
beliau akan mendorong bagaimana supaya terkait dengan materi kekerasan seksual ini dimasukkan ke dalam Bu Atalia. Kalau kita istilahkan mungkin ospek lah begitu ya kalau dulu namanya ya. Jadi memang masyarakat termasuk juga semua sebetulnya harus memahami terkait dengan bahwa ada hal-hal tertentu yang boleh tidak boleh, etis atau tidak etis dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini harus kerja sama semua pihak seperti itu, tidak saling menyalahkan. Baik. Mungkin juga meneruskan pesan tadi, harapan juga dari pengurus besar Ikatan Dokter, Bu Atalia, dengan lintas komisi di DPR, diperkuat peran dan fungsi dari yang sudah ada saat ini, mungkin diberikan taring yang lebih tajam lagi untuk pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Bu, agar kasus ini tidak lagi terjadi kelak di kemudian hari. Kita harus stop lah dengan merusak unsur keprofesian kedokteran ini, begitu ya. Terima kasih Bu Atalia, terima kasih Dr. Kastri dan juga Dr. Miza. Terima kasih Waktunya pagi ini. Sukses selalu untuk Anda bertiga.